Pasar gaib di tengah hutan. Malam sudah larut dan Raka masih terus berjalan di tengah hutan. Senter di tengahnya mulai redup, membuat sekelilingnya semakin gelap dan menyeramkan. Ia mulai panik, seharusnya ia sudah menemukan jalan keluar, tapi ia merasa hanya berputar-putar di tempat yang sama. Saat berhenti untuk mengatur nafas, ia melihat cahaya berkelap-kelip di jauhan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ramai seperti banyak orang sedang berbicara dan tertawa. Hatinya mengatakan untuk tidak mendekat, tapi rasa penasaran dan harapan membuatnya terus melangkah. Ia semakin dekat. Raka terkejut melihat sebuah pasar yang terang benderang berdiri di tengah hutan. Pasar itu tampak seperti pasar biasa. Ada banyak kios yang menjual makanan, pakaian, dan barang-barang lain. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Lampu-lampu besar menggantung di udara tanpa tali. Orang-orang di sana semakin lama semakin banyak, memakai baju kuno seolah-olah berasal dari zaman dahulu. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tapi mereka tetap tersenyum ramah dengan wajah yang agak mengerikan. Seorang wanita tua di kios memakan makanan yang sangat lezat. Dan penjualnya menatap Raka dan menyodorkan sepiring makanan kepada dia. "Kau pasti lapar, nak, makanlah," katanya lembut. Di atas piring itu ada nasi hangat, ayam panggang, dan buah-buahan segar. Raka yang sudah kelaparan segera merogoh sakunya dan membayar. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, makanan itu terasa sangat lezat. Lebih enak dari apapun yang pernah ia makan. Ia terus makan dengan lahap tanpa menyadari bahwa semua orang di pasar itu berhenti dan menatapnya dengan wajah dan tatapan yang tidak biasa. Pagi harinya, Raka terbangun dengan tubuh lemas. Ia membuka mata dan langsung terkejut. Pasar yang semalam begitu ramai telah hilang. Tidak ada kios, tidak ada lampu, tidak ada suara. Hanya hutan yang sunyi dan dingin. Hatinya mulai tidak enak. Ia menoleh ke samping, ke arah piring yang tadi malam berisikan makanan yang lezat. Yang ia lihat membuat bulu kuduknya meremang atau berdiri. Nasi yang ia makan telah berubah menjadi gumpalan tanah dan pasir yang sangat menjijikkan. Ayam panggangnya kini hanyalah tulang berlumut dan sangat bau dengan belatung yang menggeliat di sekelilingnya. Buah-buahnya membusuk dengan belatung juga menggeliat di dalamnya. Perutnya langsung merasa mual. Ia memuntahkan semua isi perutnya. Tapi yang keluar bukan makanan biasa, melainkan dedaunan busuk dan belatung hidup yang masih menggeliat. Tubuhnya mulai gemetar, tangannya terasa dingin dan pucat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik pepohonan. Raka menoleh dengan napas tersengal-sengal. Di antara pohon-pohon tinggi, ia melihat sosok-sosok berdiri diam. Mereka adalah orang-orang dari pasar semalam. Wajah mereka tetap pucat, mata mereka kosong, dan senyum menyeramkan masih menghiasi wajah mereka. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya. Lalu terdengar bisikan di telinganya, "Kau telah menjadi bagian dari kami, karena kau telah memakan makanan kami." Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos semak-semak dan akar-akar pohon. Tapi kemanapun ia pergi, sosok-sosok itu selalu ada di sekelilingnya. Di kejauhan, cahaya pasar kembali terlihat. Lampu-lampu kembali menyala. Suara orang-orang terdengar lagi. Tapi kali ini Raka tahu ia tidak boleh mendekat. Tubuhnya semakin berat, kakinya sulit digerakkan. Tangan-tangan dingin mulai menyentuh pundaknya. Ia berteriak, tapi suaranya hilang saat melihat bayangannya di genangan air. Yang ia lihat bukan dirinya sendiri. Yang ada di sana adalah sosok lain dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyum menyeramkan. Pasar itu telah memilihnya dan kini ia tidak akan pernah pergi kemana-mana dan menjadi bagian di pasar itu. Demikian kisah kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel kecil ini semakin berkembang. Terima kasih.